Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Light of Revival hari ini. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Hidup yang bijaksana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Ada berbagai nasihat-nasihat dan pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada pendengar saat itu. Dan di akhir daripada pengajaran Yesus di bukit ini, dia lalu menyampaikan sebuah ilustrasi di mana dia katakan bahwa ada orang-orang yang mendirikan rumah di atas batu, tapi ada juga sebagian orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Dikatakan dalam bacaan kita di ayat yang ke-25, ketika turun badai dan banjir besar melanda rumah itu tidak rubuh, tetap kokoh berdiri. Namun berbeda halnya dengan rumah yang dibangun di atas pasir. Ayat 26 dan 27 dikatakan di sana, ketika banjir melanda rumah itu rubuh dan mengalami banyak kerusakan. Saudara sekalian, dari ilustrasi yang Yesus katakan, apa makna rohani yang bisa kita petik dari ilustrasi ini? Ada dua hal di sana. Yang pertama, Yesus mau supaya semua pendengar tidak sebatas mendengar, tetapi harus melakukan itu dalam kehidupan mereka. Kita bisa bandingkan itu juga dengan firman Tuhan lain di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Di sini lagi-lagi penulis Yakobus mengatakan bahwa kita harus menjadi pelaku firman dan tidak hanya mendengar saja. Karena jika itu kita lakukan, maka kita sementara menipu diri kita sendiri. Kita mengatakan kita mendengar firman, kita mengatakan kita rajin merenungkan firman, tetapi tidak ada tindakan nyata dari apa yang kita renungkan, yakni firman Tuhan. Dan karena itu Yesus mau melalui ilustrasi ini, dia menunjukkan bahwa apa yang dia katakan itu mereka dengar dengan baik, tetapi mereka juga harus melakukannya. Makna kedua dari ilustrasi ini adalah ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita adalah orang yang bijaksana di dalam menghadapi kehidupan ini. Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita di dalam ayat yang ke-24 jelas dikatakan di sana, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah mereka yang bukan saja merenungkan firman Tuhan, tetapi melakukan firman itu di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan yang sama juga kita bisa baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Perintahmu membuatku lebih bijaksana. Ya, perintah Tuhan ketika kita mendengar dan melakukannya membuat kita menjadi orang yang bijaksana di dalam menjalani hidup ini. Karena itu saudara terkasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, hendaklah kita tidak hanya merenungkan firman itu, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan firman Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikanlah kami orang-orang Kristen yang setia merenungkan firman-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Terima kasih.
Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.